Shalom sahabat terbaik channel ini. Sungguh sukacita yang luar biasa yang kita boleh alami, di mana kita boleh bersama-sama saat ini untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari seri pelajaran sekolah sahabat tentang pendidikan. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-7 dengan topik perbaktian dalam pendidikan. Mari kita tunggu sejenak, kita minta tuntunan kuasa surga. Kita berdoa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar akan konsep perbaktian yang sebenarnya, yang Engkau inginkan ada di tengah-tengah anak-anak. Terima kasih Tuhan, karena kami siap mempelajarinya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita, ini ayat tema kita, 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku, orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Nabi Yeskiel lewat penglihatan dari Tuhan menegur bangsa ini. Oleh karena di tengah-tengah bangsa ini, para tua-tua Israel, mereka datang menyembah gambar-gambar binatang melata. Para wanita, mereka datang menyembah dewa Tamus. Dan juga para imam, mereka datang menyembah dewa matahari. Inilah fakta yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel di zaman Yeskiel. Dan Allah menyebut tindakan penyembahan palsu ini sebagai kekejian. Bahkan Dia mengutuk akan tindakan penyembahan seperti ini. Saudaraku, saat ini kita akan diarahkan kepada konsep beribadah dengan cara yang benar. Oleh karena ketika kita beribadah, kita harus tahu bagaimana cara kita beribadah dan mengapa kita harus beribadah. Dengan demikian, kita akan boleh mendapatkan dasar yang penting dari perbaktian ini. Dan kita boleh praktekkan di dalam penyembahan kita yang sesungguhnya. Mari kita coba ringkaskan pelajaran kita dengan beberapa poin penting. Poin yang pertama, mengapa kita beribadah? Jadi ada alasan kenapa kita beribadah. Mazmur 84 ayat yang ketiga berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai karena Allah yang hidup. Perasaan yang dialami oleh pemazmur dituangkan dengan kata-kata yang indah. Saudara, fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Allah kita menaruh keinginan untuk kekekalan di dalam diri kita. Dan Allah yang sama, Dia menaruh juga keinginan untuk beribadah di dalam diri kita. Walaupun manusia keinginannya menjauh dari Allah, mencari cara lain untuk memenuhi akan keinginan mereka. Pada zaman dahulu, banyak yang datang beribadah namun fokusnya keliru. Dan bahkan juga jika kita kontekstualisasi dengan budaya kita, kita melihat nenek moyang kita, mereka juga datang beribadah dan menyembah kepada benda-benda mati. Bukan hanya benda-benda mati, tapi ini juga adalah makhluk-makhluk ciptaan saja, seperti matahari, binatang, burung, bahkan bintang, reptil, dan lain sebagainya. Ada yang menyembah batu. Ini jika kita lihat dari konsep nenek moyang kita. Dan zaman Alkitab juga modelnya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita harus datang beribadah? Alasan satu-satunya kita kenapa harus datang beribadah ialah oleh karena hanya Tuhan saja. Kita mau datang menyembah Dia. Hanya Dialah yang layak dipuji. Bahkan kita harus datang dengan jiwa yang hancur di pelatarannya. Kita perlu bersorak-sorai hanya kepada Allah yang benar saja, bukan kepada dewa asing. Saudara, menjadi tren dewasa ini, saya boleh katakan, kita datang menyembah kepada berhala yang lain. Apa berhala modern saat ini? Bisa saja mungkin smartphone yang kita miliki, ataukah uang, atau kekuasaan, seks, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berusaha untuk terkenal dengan cara yang salah.
menjadi politisi, bahkan menjadi pemimpin rohani dengan alasan yang benar, kemudian dengan cara yang salah. Ini semua adalah penyembahan yang keliru. Oleh karena mereka memfokuskan perhatian mereka bukan kepada Allah, tetapi kepada uang, kepada kekuasaan, dan kepada hal-hal tenar lainnya. Saudara, bukan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Zaman sekarang kita perlu merubah paradigma cara berpikir umat-umat Tuhan, berpikir dengan cara yang benar. Tatkala kita mau datang beribadah, kita fokuskan hanya kepada Tuhan saja, Allah saja, jangan kepada diri sendiri. Kalau kepada diri sendiri, itu berarti Anda akan gunakan berbagai macam cara untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan untuk mendapatkan jabatan, Anda akan datang gunakan dengan cara yang keliru. Tapi kalau Anda fokus kepada perbaktian yang benar, Anda juga akan serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh yang terbaik. Dalam Daniel pasal 3, kita dapatkan contoh yang baik tentang bagaimana Allah kita peduli tentang penyembahan yang benar. Anda boleh lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan penyembahan kepada Allah asing, mereka menolak oleh karena mereka sudah dibentuk untuk datang menyembah kepada Allah yang benar. Saudaraku, Lukas pasal 4 ayat 8 berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Coba Anda lihat cerita ini. Latar belakang ini adalah latar belakang di mana Yesus digoda oleh iblis. Iblis berusaha untuk mengalihkan pandangan kepada dunia, bahkan kepadanya. Tetapi Yesus berkata dengan tegas, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudaraku, siapa yang harus kita sembah? Tuhan Allah kita. Alasan untuk kita datang beribadah, oleh karena kita mau datang menyembah kepada Allah kita, pencipta kita, penyelamat kita, penebus kita. Poin selanjutnya, yaitu perbaktian dalam pendidikan. Mazmur 78 ayat 4, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Allah memberikan bangsa Israel sebuah buku khusus bagi mereka untuk belajar bagaimana menyembah. Lebih khusus dalam kitab Mazmur, saudara. Dan bagaimana konsep yang benar dalam menyembah dari sisi Mazmur pasal 78. Bagaimana cara kita datang beribadah? Pertama, dengan menceritakan kekuatan dan keajaiban dan hukum-hukum Allah. Saudara, sudahkah kita datang menyembah dengan cara seperti ini? Kita ceritakan bagaimana luar biasanya kuasa Allah dalam perjalanan iman saya, sehingga saya saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah perbaktian. Ketika Anda menyaksikan betapa luar biasanya Allah dalam perjalanan iman, itu adalah perbaktian yang benar. Kemudian ketika Anda menceritakan keajaiban-keajaiban yang Anda lewatkan dengan Yesus, maka Anda sudah ada di track yang benar. Ketika Anda menceritakan hukum Allah, Anda juga sedang dalam peribadatan yang benar. Kemudian apa lagi? Dengan menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Saudara, dalam Mazmur pasal 78 sungguh indah bagaimana kita harus datang beribadah. Kita beribadah dengan puji-pujian. Kemudian alasan kenapa kita harus beribadah sebenarnya sudah ditulis di ayat tadi, bahwa tujuannya supaya generasi berikutnya dapat mengenal Allah dan dapat memuji Allah. Ini luar biasa, bukan? Allah ternyata menghendaki bukan hanya kita saja yang selamat, tetapi kita dan semua generasi setelah kita. Saudaraku, Allah sedang mengusahakan supaya masing-masing kita boleh tetap datang menyembah kepada Dia saja, dan bahkan kita tularkan kepada anak-anak kita, ke generasi-generasi selanjutnya. Bukan hanya sampai di situ.
kita katanya harus datang dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengulangi kesalahan nenek moyang kita. Jadi jadikan itu bahan pembelajaran bagi kita, sehingga kita hanya akan fokus kepada Tuhan saja. Kemudian hasil daripada perbaktian dalam Mazmur pasal 78, percaya kepada Allah, menurut kepada hukum-hukumnya, menghindari pemberontakan, tetap setia, menepati perjanjian, dan tetap terkoneksi dengan Allah. Maukah saudara tetap terkoneksi dengan Allah? Mari tetap kita hubungkan hidup kita dengan Tuhan dalam perbaktian yang benar. Kemudian kita koneksikan anak-anak kita kepada perbaktian yang benar, sehingga mereka juga boleh dididik dalam pendidikan yang benar. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana kita mau beribadah? Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, mari kita coba lihat sedikit konsep kita beribadah dalam roh. Ketika kita beribadah dalam roh, itu berarti ibadah kita adalah hasil dari kasih kita kepada Allah dan pengalaman pribadi kita dengan Allah. Ini luar biasa. Kalau itu adalah hasil pengalaman kita dengan Allah, berarti itu adalah buah daripada roh. Kemudian dilanjutkan dengan dalam kebenaran. Nah, tatkala kita mengenal Allah dengan benar dan kita tahu apa keinginannya, itu berarti kita sedang dalam perbaktian dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan cuma sekedar dalam roh dan kebenaran, tapi dengan sungguh-sungguh kita datang menyembah Dia, menyerahkan seutuhnya jiwa raga kita di dalam ibadah kita. Jadi kita boleh simpulkan, ibadah yang benar itu adalah hasil dari mengenal Allah, menuruti Allah, kemudian kita mempelajari kebenarannya, dan kita nyatakan juga kebenaran itu kepada anak cucu kita atau kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita boleh datang menyembah dengan cara yang benar. Apa isi daripada perbaktian kita? Ini poin selanjutnya, Mazmur 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Salah satu suasana ibadah yang sangat menyenangkan Anda boleh temukan dalam 1 Tawarikh pasal 16. Daud dengan gembira dia menari depan tabut dan memberi makanan kepada banyak orang. Daud, dia menemukan alasan terbesar untuk bersukacita dalam menyembah Allah di bait suci. Fokusnya di bait suci. Jadi bait suci ini memiliki alasan yang sebenarnya daripada penyembahan kita. Mengapa? Oleh karena rencana keselamatan semua terjadi di bait suci. Kenapa saya akan terjadi di bait suci? Oleh karena ketika kita melihat ke bait suci dahulu kala yang dibangun oleh Musa, semua peralatannya melambangkan Yesus. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu melihat lebih dalam tentang rencana keselamatan yang semuanya digambarkan di bait suci. Kita ini adalah orang-orang yang kudus, yang datang menyembah Allah yang kudus. Saya boleh katakan seperti itu. Makanya pengorbanan Kristus yang kudus akan memungkinkan kita untuk melihat kepada bait suci yang kudus. Ternyata di bait suci yang kudus fokusnya ialah keselamatan saya dan saudara. Jadi itu berarti isi daripada perbaktian kita haruslah terfokus kepada Yesus yang sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita dari dosa, memberikan harapan kita untuk bisa hidup yang kekal. Adakah fokus yang lain daripada perbaktian kita? Jika fokusnya bukan Yesus, saudara, itu berarti Anda sedang berada di luar jalur. Kemudian poin yang terakhir, yaitu perbaktian palsu. Tadi sempat disinggung sedikit sehubungan dengan praktik perbaktian yang palsu, di mana tatkala kita tidak fokuskan kepada Allah, kepada benda-benda lain, maka itu berarti kita sedang menyembah Allah yang lain, bukan kepada Allah yang benar. Nah, banyak orang saat ini sedang mencari cara ibadah yang palsu, yang didasarkan pada filosofi manusia dan bukan kepada filosofinya Tuhan. Itu sama dengan yang terjadi di dalam Markus pasal 7 ayat 1-13. Dan saudaraku, ini bukan masalah kecil. Oleh karena masalah penyembahan kepada Allah adalah masalah hidup dan mati.
Pada akhir zaman akan ada dua kelompok yang datang menyembah kepada Allah yang benar dan yang tidak datang menyembah Allah yang benar. Mereka yang datang menyembah Allah yang benar akan diselamatkan. Sebaliknya, mereka yang ada di posisi melakukan perbaktian palsu, mereka akan dibinasakan. Allah kita adalah Allah yang layak mendapatkan pujian yang terbaik. Hanya kepada Dialah fokus kita, jangan kita duakan. Tatkala kita duakan, itu berarti kita sedang dalam perbaktian yang palsu. Kenapa saya katakan tadi bahwa saat ini banyak orang yang coba berusaha untuk mencari cara ibadah palsu, penyembahan yang palsu, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dalam Markus pasal 7. Ada Son Kami menulis sebuah artikel singkat. Dituliskan dalam artikel itu sehubungan dengan Markus pasal 7. Dia katakan secara etimologis arti adat istiadat dari istilah Yunani paradosis memiliki banyak varian, tetapi secara umum diartikan sebagai tindakan yang dicontohi oleh orang dari generasi ke generasi. Istilah ini juga merujuk pada pendidikan atau ajaran yang diajarkan bagaimana harus hidup. Jadi, pada konteks dialog Yesus dalam Markus 7 ayat 1 sampai 13, paradosis adalah sebuah sistem pendidikan moral orang Farisi dan ahli Taurat yang berisi gagasan intelektual yang besar dan populer, tapi bagi Yesus gagasan itu bersifat destruktif atau merusak terhadap kehidupan moral. Mengapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hanya mengedepankan aspek yang tidak penting, tetapi mereka kemudian melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Mereka mengabaikan esensi perubahan moral. Nah, saudara, ternyata ini berhubungan dengan pendidikan. Sangat-sangat berhubungan dengan pendidikan. Adat istiadat berhubungan dengan pendidikan. Jika ini kemudian tidak sesuai dengan perubahan moral, maka ini menjadi seperti adat istiadat. Jika pendidikan kita mengarah kepada rutinitas, formalitas yang dangkal, bukan kepada perubahan karakter daripada anak-anak atau kepada anak didik, saudara akan menuju kepada perbaktian yang palsu jika gaya pendidikan kita hanya terfokus kepada formalitas saja. Menekankan sistem pendidikan atau lebih mengutamakan intelektual ketimbang daripada perubahan mental dan moral seseorang. Sekali lagi, akan menuju kepada perbaktian yang palsu jika kita bentuk anak-anak kita, kemudian tujuannya bukan kepada tujuan yang benar. Tapi puji Tuhan, oleh karena sistem pendidikan Gereja Muslim dari ke-7, menurut artikel ini dikatakan bahwa puji Tuhan, oleh karena gereja kita kiblatnya kepada prinsip integrated faith and learning, jadi masih mengintegrasikan iman di dalam pembelajaran, saudara. Jadi dalam hal ini, walaupun pada kenyataannya banyak yang sudah tidak mementingkan iman, tapi puji Tuhan, kita masih tetap meninggikan standar ini di atas segalanya. Jadi puji Tuhan, kita boleh katakan. Kemudian dalam buku In Heavenly Place, Oktober tanggal 8, Pena Inspirasi katakan, rumah perbaktian kita mungkin sangat sederhana, tapi tetap diakui oleh Allah. Jika kita beribadah dalam roh dan kebenaran dan dalam keindahan kekudusan, itu akan menjadi pintu gerbang surga bagi kita. Saat pelajaran tentang keajaiban karya Allah diulangi, dan saat rasa syukur hati dinyatakan dalam doa dan nyanyian, malaikat dari surga ikut dalam alunan musik dan bersatu dalam pujian dan syukur kepada Allah. Oh saudaraku, sungguh indah perbaktian tatkala kita fokus kepada roh dan kebenaran. Seakan-akan kita sudah ada di gerbang surga. Itu berarti kalau sudah di gerbang surga, sudah ada di surga. Akankah kita merubah paradigma kita dalam beribadah? Akankah kita tetap fokus kepada Allah yang benar saja? Fokus kepada Yesus yang sudah mati di Kalvari untuk menyelamatkan kita? Tuhan Yesus yang berkati kita, dan kita akan alihkan semua penyembahan kita kepada penyembahan yang benar. Mari kita berdoa.
Terima kasih Yesus karena kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengarkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu ini akan motivasi kami untuk datang menyembah dengan cara yang benar. Kami akan datang duduk di kaki salib-Mu, hanya menyembah Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan menolong masing-masing kami yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami akan semakin siap ketika Yesus datang, kami semua layak untuk surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan jadikan ini juga berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Shalom.